Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib.
kasih yang ada di rumah, kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita buka hati kita, persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan meninggikan Dia. Yang mau katakan amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala saudara. Kami ada sampai hari ini Tuhan karena anugerah-Mu. Kami boleh mengingat kematian-Mu Tuhan Yesus dan pengorbanan-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Hidup yang Kau beri, pengorbanan yang sempurna, itu kami boleh syukuri Tuhan. Dan boleh kami sadari malam hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat ketaatan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menerima anugerah keselamatan yang Kau berikan atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam malam hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu dan meninggikan Engkau. Dan Kau akan menjamah dan melawat setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Saat mereka menaikkan pujian kepadamu, Kau juga hadir bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang memulihkan hubungan kami dengan Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai menyembah Tuhan saudara. Terima kasih
Jesus, Son of God.
Yesus. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Insinyur Nyoto Raharjo. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Jadi melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus, berarti ayat ini buat saudara. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi, juga mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang-orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang ini dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Yang mengutuk kita. Yang mencaci maki kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 legojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah. Ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat Tuhan Yesus. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang,
Sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan terus Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu, saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan.
Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Dia memerintahkan kepada kita untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Mari, saya mau ajak saudara, kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mari kita berdoa agar nubuatan para nabi yang mengatakan pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu Paskah. Hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka di dalam pandemi COVID-19, Tuhan menyuruh kita memperkatakan Mazmur 91. Mari, saya ajak saudara, mari kita perkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku
Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan mendudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru. Kita harus percaya bahwa setelah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi berlalu, kita akan memasuki dimensi yang baru, di mana apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh, sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh, Dia labakana mayara. Oh, rana bara. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh rala masikara la bala. Oh rala bala. Irala bala. Oh rabakana matakara. Irala bala. Oh rala. Ore di bala. Ore la bala. Ora la. Ore di. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Yesus. Ore la bala. Ora la bala. Ore la bala. Oh Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk
dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Kau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Kau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, ampuni, ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapkan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu, berkati mereka.
sekarang memintakan kepadamu. Mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anakmu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semua ini akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ada satu pengumuman saudara, jam 10.30 tetap ada live streaming pada hari Minggu nanti. Bisa dilihat di Facebook International Bethany Church. Mari sama-sama kita bangkit berdiri naikkan ucapan syukur saudara.